datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Twin Flame, kembali lagi di channel DME Tarot Indonesia. Dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini kita mau membacakan ramalan untuk Twin Flame Energy, Divine Feminine. Divine Feminine di bulan Juni 2020 dalam Twin Flame Connection kamu dengan Divine Masculine. Divine Feminine di bulan Juni 2020. Apa yang kamu hadapi di bulan Juni ini? Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan terhadap Divine Masculine? Dan bagaimana Twin Flame Connection kamu untuk bulan Juli 2020? Untuk Divine Feminine, kartu pertamanya adalah Ace of Coins. Lalu ada The Hangman dan The Chariot, The Temperance, Knight of Cups, Seven of Cups, Three of Coins, Four of Coins, The Tower, The Emperor. Lalu di bottom of the deck-nya adalah King of Wands. Oke, ini bisa aja energi kamu atau seseorang yang kamu dealing kalau dia adalah seorang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Divine Masculine ya, masculine energy. Dan selain fire sign, gue juga melihat ada water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada Cancer, Sagittarius, Aries ya, dan juga mungkin zodiak yang lain. Twin Flame Connection kamu di bulan Juni ini akanlah sometimes confusing ya, membingungkan. Sometimes kamu akan sangat passionate dengan si Divine Masculine, atau gue sebut DM aja ya, mempersingkat. Nah, kamu akan get things done, kamu akan menunjukkan perasaan kamu, sikap kamu lebih menunjukkan sikap, action louder than words, dan mungkin juga kamu akan taking action atas suatu hal terhadap DM. Ya, di recent past kamu, The Temperance ini menggambarkan bahwa energi DF dan DM itu akan balance ya. Ada balancing di dalam hubungan Twin Flame kamu, di mana dia mulai mau put down their ego, nurunin ego dia untuk kamu biar seimbang gitu ya. Juga ini menggambarkan kamu mulai berani untuk taking action to the unknown, atau melangkah sedikit demi sedikit di dalam hubungan ini. Kamu mulai mau mencoba untuk merasakan lebih dalam Twin Flame Connection ini gitu ya. Karena kamu juga sabar, kamu tenang, kamu damai dan untuk menjalaninya, dan kamu gak terburu-buru gitu ya. Kamu juga sangatlah
balance dalam hati dan pikiran kamu untuk menghadapi twin flame connection ini, whatever it gonna takes. Ya, kelihatannya divine feminine di bulan Juni ini kamu akan maju ya, kamu akan bertindak, kamu akan moving forward untuk menunjukkan perasaan kamu. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang menyatakan cinta atau mengungkapkan perasaan ke DM ya. Kamu akan bilang terus terang kalau kamu cinta sama dia, or kamu kangen sama dia, or could be anything. Dan kamu akan put it into action. Maju terus ya, pantang mundur dalam hubungan ini. Dan you gonna prove it. Kamu akan menunjukkan benar-benar apa yang kamu rasakan ke dia. Oke. The Ace of Coins ini adalah permulaan yang baru di mana akan ada stability ya, stability di dalam hubungan yang tadinya mungkin seperti maju mundur kah atau naik turun gitu ya energinya, dan di bulan Juni ini akan mulai stabil ya, karena kamu sama dia mulai ada proses ya, mulai ada chemistry yang lebih dan mulai saling mengerti, mungkin saling melengkapi kekurangan, dan kamu mulai tahu banyak tentang kelebihan dan kekurangan dia, dan kamu mungkin bisa mulai beradaptasi dengan divine masculine. Dan ini adalah new beginning untuk kamu ya, atau mungkin juga suatu kepastian ya yang akan diberikan untuk kamu, atau mungkin kamu yang akan memberikan kepastian ke DM. Challenge-nya adalah The Hangman. Ini menggambarkan sometime mungkin kamu agak sedikit menunggu gitu ya, menunggu dia untuk kontak kamu, atau untuk menunggu reaksi dia ya atas love offering kamu mungkin. Ini juga bisa menggambarkan saat divine feminine itu rela untuk sacrifice their self, mengorbankan diri dia atau mengorbankan banyak hal untuk DM ya. Dan ini agak sedikit pengorbanan yang cukup besar ya yang dilakukan oleh DF. Dan sometimes ini juga bisa menggambarkan kamu divine feminine mungkin merasa digantungkan dalam suatu situasi atau kondisi, digantungkan oleh DM, atau mungkin twin flame connection ini agak terlalu nggak kemana-mana sebelumnya ya, atau it feels like doesn't move anywhere, nggak maju nggak mundur gitu ya, begini-begini aja. Dan mungkin kamu ngerasa seperti digantungkan ya, atau bisa aja sebaliknya, mungkin kamu yang selama ini terlalu mengulur-ngulur suatu situasi atau menggantungkan keadaan. Selain itu, divine feminine ini juga bisa menggambarkan di saat mungkin kali ini di bulan Juni ini kamu coba sebaiknya untuk mencoba melihat satu situasi dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Di saat kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda, perception kamu, cara pikir kamu, cara kamu menanggapi, ya, cara kamu accept situasi itu akan berbeda, gitu ya. When you think different, okay? Or di saat kalian melihat satu situasi dari sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Jadi coba lebih open up, lebih open mind untuk any possibilities, hal-hal yang mungkin aja selama ini kamu nggak nyangka, selama ini kamu nggak pikirkan. Di saat kamu melihatnya dari sisi yang lain, kamu bisa lebih jelas gitu kan, maybe. Dan gue rasa bahwa divine feminine kamu untuk mengungkapkan perasaan kamu itu adalah pengorbanan yang akan membutuhkan pengorbanan dari kamu, sacrificing things gitu ya, yang mungkin pengorbanannya itu adalah pengorbanan harga diri gitu misalnya ya. Kan gue cewek misalnya, masa gue yang nembak dia, masa gue yang ngomong sama dia, or gue yang nyamperin dia, could be. Dan pengorbanan inilah yang akan membuat perubahan gitu ya, untuk kamu put down ego dan menjadikan situasi seperti balance. Nah,
di Three of Coins juga bisa menggambarkan di saat kamu melakukan pengorbanan, kamu akan bisa memperbaiki keadaan itu atau memperbaiki hubungan twin flame kamu ya. Dia akan mulai put eyes on you, dia akan mulai mau dengerin kamu, saran-saran kamu, dan masukan kamu gitu ya. Dan kamu mulai bisa menjadi teamwork dalam hubungan twin flame ini, di mana saling membantu, saling melengkapi, dan make things work gitu ya. Kelihatannya Divine Feminine akan mengungkapkan perasaan atau datengin DM gitu ya, atau untuk menyatakan cinta, could atau memberikan hadiah. Divine Feminine akan merasakan gelombang cinta twin flame ini, itu akan membuat kamu mendorong kamu ya untuk taking action atau untuk maju. Looks like that. Lalu di near future-nya mungkin sometime reaksinya Divine Masculine agak sedikit membingungkan kamu. Kamu mungkin unsure, entah atas diri kamu sendiri atau atas suatu situasi kamu belum yakin, kamu nggak gitu jelas gitu ya, dan kamu harus memilih dari option-option yang ada ya. Kamu harus memilih baik-baik option mana yang terbaik untuk kamu gitu ya, atau pilihan apa yang sebaiknya kamu lakukan misalnya. Mungkin juga kamu berdealing dengan beberapa orang lain dan kamu harus menentukan keputusan mana yang paling penting buat kamu, Divine Feminine ya. Apakah twin flame kamu yang paling penting atau hubungan dengan orang-orang lain yang lebih penting? So you choose. Akan ada option-option yang bisa kamu lihat, bisa kamu rasakan gitu ya, untuk make decision. Ya, mungkin sometime kamu akan di near future ini kamu akan sedikit galau, bimbang, banyak harapan, banyak berharap, but it's confusing gitu ya. Akan membingungkan dirimu sendiri, bikin kamu galau mungkin ya, karena situasi, kondisi, atau karena reaksi dari DM. But kalau kamu bisa ajak dia tukar pikiran, kamu mau coba dengerin dia juga, things will work, okay? Dan di sini gue melihat akan banyak cara ya, banyak cara untuk mengungkapkan perasaan kamu. Dan itu ada cara-cara itu adalah salah satu dari sekian banyak pilihan gitu ya, dan kamu yang menentukan sendiri mana yang paling pas buat kamu untuk mengungkapkan isi hati kamu atau menunjukkan cinta kamu ke DM ya. Dari semua option-option ini kamu punya control over it all ya. Kamu punya free will dan power atas option-option itu. Kamu bisa melakukannya, kamu akan put things to action, bertindak gitu ya, dan kamu sepertinya akan memilih, mempertimbangkan dengan bijak option mana yang terbaik untuk kamu dalam love life kamu ini dengan CDM ya. Dan dalam hal ini kamu harus melakukannya sendiri. Kamu gak bisa bergantung dengan teman kamu atau orang tua kamu untuk bantu kamu dalam twin flame kamu, or could be anyone. You need to be independent, dan kamu butuh keberanian gitu ya, untuk melakukannya. Butuh mental dan keberanian ya, misalnya untuk bicara, untuk datengin DM, atau untuk mengungkapkan perasaan kamu. Mungkin sometimes you are unsure gitu ya, apakah kamu bisa melakukannya atau enggak, but it needs you to taking action. Kamu butuh untuk bertindak gitu ya. Ya mungkin Divine Feminine sometimes kamu agak ragu-ragu, kayak entah karena gengsi kah atau karena nervous kah, kamu sebenarnya mungkin mau, tapi kamu sulit untuk bertindak gitu ya, sulit untuk bergerak atau sulit untuk mengungkapkan, mungkin karena ada feeling insecure dari hati kamu atau di pikiran kamu, yang misalnya takut ditolak, takut begini, takut begitu gitu ya. Inilah yang membuat kamu seperti still staying in the safe zone, nggak bebas untuk bergerak, gak bebas untuk bertindak atau mengekspresikan
apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Tapi seandainya kamu berani untuk buang rasa insecure kamu gitu ya, dan membuang ekspektasi kamu dengan let go of things, let go control issue gitu ya, biarlah semua hal itu berjalan apa adanya. Apa yang mau datang silakan datang gitu ya, apa yang mau terjadi monggo gitu kan, silakan terjadi. Jadi kamu bisa lebih bebas berekspresi tanpa harus berekspektasi terlalu besar, ya kan? Yang karena ekspektasi terlalu besar itu kamu jadi nggak yakin kamu bisa mendapatkannya, gitu ya. Beberapa di antara kamu DF, mungkin juga kamu clinging dengan DM, gitu ya. Clingingnya kamu ini seperti nggak bisa ngelepasin dia, apapun keadaannya gitu ya. Pokoknya dia harus sama kamu, kayak gitu. Dan itu akan membuat kamu sendiri merasa nggak nyaman karena kamu sangat takut kehilangan dia, gitu ya. Jadi kelihatannya daripada kamu clinging too much, mendekat terlalu erat twin flame kamu ini atau atau DM kamu, daripada kamu mendekat terlalu erat, mendingan kamu coba perbaikin dulu diri kamu sendiri dan memperbaiki hubungan itu sendiri. Dari situlah you don't need to worry kalau mereka harus intinya DM itu akan bebas ya melakukan apapun yang dia lakukan tanpa harus kamu benar-benar pegangin dia, kurung dia gitu kan. Nah, asal kamu bisa memperbaiki keadaan itu, kemanapun DM pergi itu nggak akan hilang dari kamu gitu ya. At least you need trust. Kamu butuh, ini mungkin kamu memiliki trust issue kepada DM, dimana kamu agak sedikit khawatiran kalau dia itu bakalan dicuri orang misalnya atau whatever gitu ya. Dan kekhawatiran kamu ini yang membuat kamu jadi judgmental atau overthinking gitu ya. Jadi sometimes akan sedikit membuat kamu sendiri nggak nyaman atas diri kamu sendiri dan atas DM sendiri gitu ya. Karena ada trust issue, kurang percaya gitu ya, atau kurang percaya diri, could be whatever, trust issue di dalam hubungan. Ya, kalau kamu terlalu clinging gitu ya sama DM, itu akan menyebabkan justru apa yang kamu bangun selama ini malah roboh karena trust issue gitu ya. Karena nggak kuat fondasinya, ada suatu kekhawatiran di hati kamu, ada suatu pikiran negatif atau kecurigaan gitu ya. Dan di saat suatu keadaan tiba-tiba berubah, kamu tambah kayak kelabakan gitu kan, atau kamu tambah ngerasa seperti fall down dalam hubungan ini gitu ya. Karena kamu terlalu mendekap ekspektasi kamu terlalu kencang gitu kan, ingin mendapatkan itu mati-matian misalnya ya. Dan when you don't get it, itu akan bisa membuat kamu seperti hancur ya. Jadi masalahnya adalah kontrol. Mungkin kamu bisa mengkontrol diri kamu sendiri, tapi belum tentu kamu bisa mengkontrol everything, segala hal, keadaan gitu ya. Dan tidak juga harus kamu mengkontrol DM karena feeling insecure kamu gitu ya. Malah itu akan membuat berantakan hubungan kamu. Ya, dari option-option ini pilihlah option yang paling bijak buat kamu ya. Ini optionnya banyak, bisa aja misalnya dukunin dia atau whatever lah, kasih dia hadiah, kasih dia uang, kasih dia apalah ya. Banyak sekali cara untuk mengungkapkan perasaan kamu atau untuk mendapatkan hati dia. Depends kamu mau pilih cara yang mana gitu kan. Tapi dalam cara-cara ini ada juga yang malah bisa aja menghancurkan hubungan kamu nantinya gitu ya, when you don't expect this. Oke, semoga reading ini bermanfaat untuk Divine Feminine. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.